mantik. Mantik itu dalam bahasa Arab bermakna berbicara, tapi dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan logika. Nah, apa maksud dari para mantikiyun atau para logikawan terkait dengan makna berbicara ini? Kenapa istilah berbicara dikatakan sebagai istilah logika atau istilah mantik? Itu karena setiap pembicaraan itu mengandung makna. Jadi pembicaraan yang dimaksud oleh logikawan atau mantikiyun adalah pembicaraan yang mengandung makna. Untuk itu kata ukat, ikit, okot yang tidak ada maknanya itu tidak dibahas dalam mantik, tapi dibahas oleh ilmu bahasa kayak gitu. Nah, untuk itu mantik hanya berbicara dengan makna. Selain makna itu mantik tidak bertanggung jawab untuk itu. Di dalam makna itu memiliki 3 tinjauan. Karena kita ketahui makna itu adalah sesuatu atau segala yang hadir dalam pikiran manusia. Jadi semua yang hadir dalam pikiran manusia itu adalah makna atau biasa disebut juga dengan ilmu. Begitu. Nah, di dalam pikiran manusia terdapat makna di mana makna ini memiliki 3 tinjauan. Tinjauan yang pertama adalah berbicara tentang apakah makna dalam diri manusia, di dalam pikiran manusia itu memiliki kesesuaian dengan realitas, dan apakah itu benar atau salah, apakah dia sesuai atau tidak, begitu. Itu dibahas dalam ilmu epistemologi. Jadi epistemologi itu membahas tentang apakah yang ada di pikiran kita itu benar sesuai dengan realitas, kayak gitu. Disebut dengan epistemologi. Entahkah menggunakan metode apa untuk membuktikan itu urusan epistemologi. Seperti gunung itu tinggi. Apakah gunung benar-benar tinggi di realitas atau tidak? Itu kerjanya epistemologi. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua adalah ditinjau dari sisi apakah makna ini ataukah segala yang hadir dalam pikiran manusia itu ada atau tidak ada. Itu ada atau tidak ada. Ketika dia ada, apakah adanya itu, tapi mustahil dia tidak ada. Namanya juga hadir, berarti dia ada. Adanya itu dalam pikiran manusia, apakah dia adalah ada sebagai sebab ataukah dia akibat? Ataukah apakah keberadaannya itu adalah dahulu ada, dahulu ataukah akhir? Seperti ayah saya itu lebih dahulu hadir ketimbang anaknya saya, kayak gitu. Itu posisi-posisi seperti itu dibahas dalam filsafat. Jadi makna dari sisi posisinya sebagai sebab atau akibat, dahulu atau akhir, kualitas dari makna itu apakah tinggi atau rendah, itu dibahas dalam filsafat. Sementara makna dalam tinjauan susunan, bagaimana dalam tinjauan bagaimana menyusun makna itu untuk mendapatkan makna baru, maka itu dibahas dalam
mantik. Nah, untuk itu mantik yang dimaksud di sini adalah bagaimana suatu makna itu bisa disusun untuk itu bisa disusun dengan sesuai kaidah-kaidah yang telah ditawarkan oleh mantik untuk mendapatkan yang namanya makna baru. Atau juga untuk mengetahui apakah dalam menghubungkan antara makna yang satu dan makna yang lain itu keterhubungannya benar atau salah atau sesuai dengan kaidah-kaidah menghubungkan itu, maka itu dibahas dalam mantik. Seperti gunung itu tinggi. Apakah kata tinggi ini itu memiliki hubungan dengan gunung? Dan ketika dia memiliki hubungan dengan gunung, maka hubungannya itu hubungan apa? Apakah tinggi ini adalah sebuah predikasi? Predikasi yang tepat untuk gunung. Ketika dia adalah sebuah predikasi, apa predikasinya apa? Kayak gitu. Apakah predikasinya lemah atau kuat? Untuk itu dalam mantik menawarkan kaidah-kaidah dalam menilai, dalam menyusun ini semua kayak gitu. Misalnya gunung itu tinggi. Apa tinggi itu posisinya apa? Oh, dia sifat. Kalau dia sifat dijadikan sebagai predikasi, maka jenis predikasinya predikasi apa? Nah, dalam mantik itu disebut dengan predikasi rasam misalnya. Ketika rasam, apakah dia rasam tam, rasam yang sempurna atau nakis atau cacat atau kurang, dan seterusnya yang berkaitan dengan nah. Oke, sekian.